Jakarta Bandung ongkir Rp 20.000 ya. Ini teman-teman, ketika barang retur ke teman-teman wajib bayar 20.000. Kenapa? Kan barang nggak nyampe. Iya, ini namanya biaya retur, kena cas 20.000 kalau teman-teman pakai ekspedisi ini. Lalu Mas, ada nggak ekspedisi yang nggak ada biaya casnya? Sebenarnya sih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hamsan Siswanto di channel Receh Berbeda saya. Kolabray. Hari ini saya mau ngebahas tentang banyak banget pertanyaan teman-teman. Gimana sih Mas cara jualan di marketplace Facebook biar bisa COD? Nah itu karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa user dari Facebook Marketplace sendiri adalah 80% hampir mintanya COD. Dikit-dikit Mas, saya yang pengen COD nih Mas. Nah buat teman-teman pastinya bingung, Mas gimana sih Mas COD bayar tempat kalau kita beda wilayah. Contoh saya di Subang, yang COD pengen di daerah Lampung, Kalimantan, Sumatera, Papua. Gimana tuh Mas? Bisa nggak sih gitu kirim ke mereka dengan sistem COD? Pastinya bisa. Dan di kesempatan kali ini saya mau ngebahas itu. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang berjualan di Facebook Marketplace, bisa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan di skip karena dikhawatirkan kalau teman-teman di skip informasinya kurang sempurna dan gagal fokus gitu. Nanti pertanyaannya itu gini, Mas triknya mana? Nggak jelas, nggak lengkap gitu karena teman-teman nontonnya di skip. Bahkan banyak yang komen belum nonton udah komen gitu. Wah itu luar biasa sekali hebatnya ilmunya tuh. Nah daripada saya banyak basa-basi, buat teman-teman yang serius langsung aja kita bakal masuk ke TKP. Sebelum masuk ke TKP, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, subscribe sekarang juga. Subscribe, klik subscribe dan ikut berlangganan untuk mendapatkan video-video informasi receh berbeda dari saya yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Langsung aja kita ke TKP. Kolabray. Oke, kita udah masuk ke Facebook Marketplace dan di sini saya akan menjelaskan tentang alur gimana biar bisa COD di Facebook Marketplace. Buat para seller-seller, buat para penjual yang baru banget main di Facebook Marketplace dan pengen belajar gimana COD-nya, saya akan bahas di sini ya. Oke. Kelihatan? Di sini saya sudah buka notepad, saya tulis alur berjualan di Marketplace Facebook COD atau bayar tempat. Baik. Seperti biasa, Marketplace itu merupakan platform yang disediakan oleh Facebook untuk bertemunya antara penjual dan pembeli, seperti yang kita telah ketahui ya. Nah, di sini teman-teman sebagai penjual bisa menjual produknya upload di Marketplace Facebook tanpa batas sebenarnya, teman-teman, tanpa batas. Kalau untuk sekarang sih saya Facebook baru biasanya dibatasi ya. Baik, di sini teman-teman menjual produk ya. Teman-teman menjual produk, lalu di sini contoh produknya itu teman-teman jual fashion ya. Nah, lalu tiba-tiba ada user Facebook yang ngechat gitu, calon customer lah, bayar kita sebutnya. Dia nanya-nanya, Kak ini gimana cara gitu, bisa pesan nggak tapi saya pengen bayar tempat. Nah itu PR lagi. Gimana cara biar bisa bayar tempat ya enggak? Bisa bayar tempat nih. Oke, lalu gimana skemanya bayar tempat nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini teman-teman gimana caranya biar bisa bayar tempat, teman-teman harus bekerja sama dengan pihak ekspedisi yang menyediakan bayar tempat. Untuk sekarang sih makin banyak ya, makin banyak. Kalau dulu itu rada sulit untuk COD. Kalau COD pun kita menggunakan platform besar, marketplace besar gitu kayak Lazada yang lainnya lah gitulah. Nah, kalau sekarang nggak perlu, nggak apa-apa bisa. Sekarang itu bisa menggunakan ekspedisi yang menyediakan COD. Salah satunya itu Ninja ya, Ninja Express. Ya, Ninja Express. Yang kedua adalah Pos Indonesia. Ini yang lebih murah sih ongkirnya, Pos Indonesia. Nanti akan saya jelaskan plus minusnya ya. Oke, teman-teman di sini saya udah pernah bahas tentang gimana sih cara daftar COD Pos Indonesia. Silakan bisa teman-teman kepoin videonya di sini ya, bisa kepoin videonya di sini. Lalu di sini teman-teman, tugasnya ketika ada orderan masuk, tugas saat ada orderan. Ada orderan skemanya teman-teman packing. Lalu teman-teman hubungi pihak ekspedisi. Nah, di pihak ekspedisi teman-teman bilang mau COD. COD biasalah. Kalau ini nih, kalau ada COD tinggal teman-teman kasih ekspedisi. Nanti ketika bayar atau ketika customer teman-teman transfer ya, saat customer teman-teman TF ya, TF, maka uang itu akan otomatis masuk ke plafon ini teman-teman. Kalau pakai pos maka masuk pos Giro Mobile uangnya.
Kalau pakai Ninja maka masuk ke Ninja dashboard biasanya mah. Lalu Mas, ini apakah bisa masuk ke rekening? Bisa. Jadi ini perantara uang kita ke sini dulu loh. Jadi customer bayar nih, bayar uangnya ke sini. Ya, ke Ninja, ini enggak TF, bayar ya. Saat customer teman-teman bayar COD. Oke. Saat teman-teman customer bayar COD itu kan ke sini bayarnya ke tukang pos. Nanti tukang pos itu uangnya masuk ke data namanya pos giro mobile. Nah, pos giro mobile itu bisa teman-teman cairkan uangnya ke rekening atau uangnya langsung cash ke kantor pos langsung, gitu caranya. Jadi skemanya gitu. Pelanggan ya. Pelanggan bayar ke siapa? Ke pelanggan bayarnya itu ke sini. Ke kurir ya. Kurir ekspedisi yang teman-teman sudah tentukan. Contoh pengen pakai Ninja boleh, pengen pakai pos boleh, pengen pakai via marketplace juga boleh gitu. Setelah si kurir menerima uang, maka kurir otomatis akan masuk data gitu. Uangnya akan masuk data aplikasi mereka masing-masing. Jadi kalau tadi saya bilang Ninja ya masuk ke Ninja uangnya. Kalau ke pos masuknya uang ke pos. Nanti uang itu bisa teman-teman cairkan. Mau masuk ke rekening teman-teman bisa, mau langsung dijadikan uang bisa gitu. Seperti itu skemanya teman-teman. Jadi pelanggan bayar ke kurir, kurir bayar ke pusat gitu, sistem dia lah. Lalu sistemnya itu bayar ke kita. Gitu aja sebenarnya. Jadi perantara. Jadi si kurir ini adalah perantara COD kita ke pelanggan gitu. Kalau sebenarnya mah kalau mau COD di Facebook Marketplace. Karena apa? Karena Facebook Marketplace sendiri tidak ada fitur kayak check out, lalu fitur buat bayar langsung ke si Marketplace Facebooknya belum ada. Jadi ini plafon yang memang menyediakan bertemunya antara penjual dan pembeli doang gitu. Setelah kita udah ketemu nih, deal-dealannya mau via bayar tempat, via transfer itu terserah kita gitu loh. Oke, segini dipahami nggak teman-teman? Untuk skema gimana cara buat kerja sama si posnya, silakan teman-teman ke poin ya. Video di link deskripsi di bawah ini nanti saya cantumkan lah videonya lah. Jika ada pertanyaan masih bingung gimana pelanggan harus ada apanya, lalu mensiasati saat ya ini ya plus minusnya saat menggunakan ekspedisi. Kekurangannya saat barang retur itu ya, COD itu kekurangan seperti ini. Kekurangan COD saat barang retur, maka barang itu akan dikembalikan ke kita sebagai supplier, sebagai pengirim. Dan kita uang yang pertama kali kita setorkan atau nanti itu biasanya kita akan kena biaya cas ya, biaya bayar pengiriman. Contoh teman-teman kirim dari Jakarta ke Bandung, itu contoh ongkirnya 20.000 contoh nih ya. Jakarta Bandung ongkir Rp 20.000 ya. Ini teman-teman ketika barang retur ke teman-teman wajib bayar 20.000. Kenapa? Kan barang nggak nyampe. Iya, ini namanya biaya retur, kena cas 20.000. Kalau teman-teman pakai ekspedisi ini. Lalu Mas, ada nggak ekspedisi yang nggak ada biaya casnya? Sebenarnya sih nggak ada gitu, kecuali kita pakai platform marketplace kayak Lazada yang kayak gitu. Cuman sekarang itu makin ketat aja teman-teman. Sedikit share ya, makin ketat banget. Banyak banget yang cerita ke saya, Mas, Shopee untuk COD ketat banget ya. Baru bikin akun langsung aja nggak bisa. Sama, saya juga ngalamin gitu. Jadi jauh-jauh hari yang antisipasinya begini, saya harus kerjasama dengan pihak ekspedisi tanpa melalui marketplace besar gitu teman-teman. Enaknya di sini, enaknya kita yang ngatur gitu, enaknya tuh. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bikin akun order, nggak ribet. Dan nggak enaknya ini ketika barang retur, maka kita akan ada biaya cas, biaya ongkir, dibebankan ke siapa? Ke kita gitu, karena barang nggak diterima ke orang, kita bayar. Itu sih nggak enaknya sih, di situ nggak enaknya. Jadi buat teman-teman yang pengen COD, usahakan si pelanggan bener-bener mau bayar gitu. Kalau nggak bayar dan nggak meyakinkan, mending nggak usah COD. Karena banyak banget pengalaman COD itu alamatnya palsu, orangnya tiba-tiba kerja. Jadi ketika teman-teman mendeal kan harus bener-bener RT RW-nya mana kak, kecamatannya apa, patokan nomor rumahnya berapa, warna catnya apa. Nah seperti itu banget. Kira-kira kakak nggak ada di rumah jam berapa, harus detail kayak gitu ya. Kita bawel ngapa penjual, jadi mengantisipasi kerugian daripada kita rugi ongkir kan. Seperti itu sih. Kalau mungkin kalau ongkir 1-2 mah penjualan banyak ya nggak masalah, tapi kalau seandainya penjualan banyak retur semua khawatir gitu loh, mengkhawatirkan.
Mungkin segitu aja tutorial receh dari saya, share-share sedikit pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang ingin COD, belajar COD di penjualan marketplace ya. Hanya segini aja tutorial dari saya. Silakan jika teman-teman ada yang ditanyakan akan saya jawab. Jika memang saya bisa jawab dan ada waktu untuk menjawabnya, saya akan jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan jualannya makin laris, lancar selalu dan sehat selalu ya. See you next video dari saya dari Jawa Barat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.